Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu ila akhirih. Shadaqallahul azim.
Bapak-bapak, sahabatku sekalian, adik-adik, para pemuda, pelajar, mahasiswa, anak-anakku yang belum mukallaf hadir bersama orang tua, semoga kehadirannya diterima dengan baik dan diberikan mereka pengalaman tentang bagaimana orang dewasa melaksanakan kegiatan Jumat. Bagi mereka nanti itu adalah sebuah pengalaman dalam hidup, dan pengalaman itu adalah pendidikan terbaik. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada pada tanggal 14 Zulhijjah. Berarti sudah 13 hari kita berada di dalam dalam bulan Zulhijjah tahun 1445. Sebentar lagi kita akan pindah tahun ke 1446. Tak terasa waktu itu berlalu dengan cepat tanpa bisa ditarik mundur, selalu maju konstan. Yang diam pun memakai waktu. Jemaah Jumat rahimakumullah, waktu yang 14 hari dengan hari ini, 13 hari yang sudah lewat, itu adalah hari-hari istimewa. Sebagai muslim mukmin, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walayalin asr, dalam surah Al-Fajr ayat 2. Ketika dikonfirmasi kepada tafsir, apa yang maksud dengan walayalin asr? Ternyata maksudnya adalah, setelah ditanyakan kepada Rasulullah, itu maksudnya adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah itu berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bila kita telusuri ajaran Rasulullah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk beribadah dan melakukan amilus sholihat agak lebih. Maka banyak yang merefleksikannya dengan berpuasa 1 sampai 9. Ada juga yang bersedekah berlipat ganda dibanding dengan yang sebelumnya. Kemudian rajin berzikir, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Dan di dalam hari yang 10 itu ada 3 hari istimewa, lebih istimewa dengan yang lain. Pertama, hari Tarwiyah, hari ke-8. Pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam setelah malamnya mendapat wahyu dalam bentuk mimpi, diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan pada hari Tarwiyah itu, hari ke-8, beliau gundah gulana, berpikir keras dan merenung, benarkah ini wahyu yang memerintahkan kepadaku untuk menyembelih anakku Ismail? Itu tanggal 8. Tanggal 9 adalah hari nahar. Maaf, hari Arafah. Hari Arafah artinya adalah Nabi Ibrahim telah arif, paham bahwa wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi itu benar. Dan kearifannya itu membawa dia kepada sebuah keputusan, insya Allah kulaksanakan besok. Maka masuklah tanggal 10. Tanggal 10 disebut dengan hari nahar, hari penyembelihan. Maka Ibrahim alaihissalam sudah bulat hatinya melaksanakan perintah Allah melalui mimpi itu yang disebut dengan wahyu, untuk
untuk menyembelih anaknya dan telah dirundingkan dengan anaknya. Perundingan itu membawa hasil bahwa hari tanggal 10 itu siap untuk melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan. Namun setelah sampai ke tempat penyembelihan, Allah Subhanahu wa taala mengganti sembelihannya dengan kibas besar dari surga. Maka disebutlah hari nahar itu dengan hari pelaksanaan Zabhun Azim, penyembelihan azim, penyembelihan besar. Setelah itu ada hari tasyrik 11, 12, dan 13. Hari tasyrik adalah yang dikonotasikan kepada terbit matahari, syaraka, dengan qaf di belakangnya. Hari itu panas terik, dan daging yang disembelih pada tanggal 10 dapat dijemur menjadi dendeng pada tanggal 11, 12, dan 13. Maka hari tasyrik terkenal dengan beberapa hari yang para sahib kurban mengurus dagingnya. Ada yang dimakan, ada yang diberikan pada orang lain sebagai sedekah, ada yang hadiah. Inilah yang sudah kita lewati 13 hari. Kita masuk pada hari ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pada ayat pembuka khutbah tadi, surat Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima wallazina ma'ahu. Sungguh adalah bagimu suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang yang bersamanya. Ibrahim alaihissalam dan orang yang bersamanya adalah Ismail dan Siti Hajar. Orang yang bertiga ini dikatakan oleh Allah bahwa pada mereka ada suri teladan, ada uswatun hasanah. Maka bila kita melaksanakan ibadah haji, banyak sekali hal-hal yang dapat dirujuk kepada kejadian Ismail, kejadian pada diri Ibrahim alaihissalam, kejadian pada Siti Hajar. Jemaah sekalian, lalu kata Allah dalam surat As-Saffat ayat 108, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tarakna alaihi fil akhirin. Lalu dijadikanlah suri teladan itu untuk orang-orang sesudah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan pada umatnya. Jemaah sekalian, dalam mengambil suri teladan itu, setelah 13 hari kita memasuki bulan Zulhijjah, ada satu hal yang disebut juga di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 87, 88, dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari yang ketika itu tidak ada manfaat harta, tidak ada
manfaat anak. Harta yang banyak tak bermanfaat. Anak yang tinggi pangkatnya, cerdas, tak bermanfaat. Kecuali yang bermanfaat ketika itu adalah illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan kalbu yang salim. Sering diterjemahkan kalbun salim itu dalam beberapa terjemahan Al-Quran dengan hati yang suci. Jemaah sekalian, bila kita ingat-ingat ke belakang sejak tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 13, kita akan menemukan kesucian hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan menemukan kesucian hati bila kita baca sejarah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sucinya hati Siti Hajar. Kita juga akan menemukan di dalam Al-Quran bagaimana sucinya hati Ismail alaihissalam. Tidak usah kita ulang lagi, jamaah sekalian, betapa kesucian hati Ibrahim alaihissalam, betapa kesucian hati Ismail, berapa kesucian hati dari Siti Hajar. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, betul-betul suci hatinya. Dia melihat cinta itu kepada pemberi cinta. Tidak cukup melihat cinta kepada cinta itu sendiri, tetapi dia melihat kepada pemberi cinta. Yanzurul mun'im. Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar melihat kepada pemberi nikmat, bukan nikmatnya yang mempesonakan, tapi ia terpesona melihat yang memberi nikmat dibanding dengan nikmat yang diberikan. Bayangkan nikmat yang diberikan kepadanya seorang anak Ismail alaihissalam, gagah, atletis, cerdas, soleh, disuruh sembelih, mau. Itulah yang arif. Kemudian menjadi nama hari Arafah. Rasulullah sudah menghargai itu sejak dulu. Tahun kedua Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW sudah mempuasakan hari Arafah itu, walaupun haji belum ada. Syariat haji baru ada tahun 10 Hijriah. Sejak tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW sudah mempuasakan 9 Arafah itu, 9 Zulhijjah itu. Karena dia membangsakan Arafahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah arif, sangat tahu secara mendalam dalam jiwanya, yang bersih itu merasakan bahwa bila Allah memberikan sesuatu yang kurang dapat diterima oleh akalnya, payah diterima oleh sanubarinya, tetapi ia percaya Allah tidak akan berbuat buruk untuk dia. Karena keyakinannya bahwa Allah tidak akan pernah berbuat buruk kepadanya, ini hanyalah sebuah ujian, ditempuhnya ujian itu. Ternyata memang Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih Ismail pun hilang, diganti dengan kibas besar. Kesucian hati seperti itulah yang dipertontonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada dunia, sehingga kita selalu dalam sholat kita membangsakan kesuksesan Ibrahim untuk kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jemaah sekalian, lalu bagaimana kini kita mengimplementasikan kebersihan jiwa itu? Kita berusahalah, tanpa usaha tidak mungkin kebersihan jiwa datang sendiri. Pertama, untuk kebersihan jiwa minta kepada Allah.
Wahai Allah, berikan kepadaku qalbun salim. Setelah itu usahakan, renungkan, kemudian diarifi, dipahami. Kita tentu tidak mau kalau diberi amanah, lalu di dalam amanah itu ada pula maksud lain. Ini hati yang perlu dibersihkan. Hati yang tidak bersih disebut oleh Allah sebagai hati yang sakit. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bila hati tidak bersih disebut dengan hati yang sakit. Hati yang sakit ditambah oleh Allah sakitnya. Karena itu jangan sakit hati. Semoga kita berusaha melaksanakan amanah Allah yang menyuruh kita untuk mengambil suri teladan kepada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sekuat tenaga kita usahakan, kita akan menjadi orang yang bersih jiwa, qalbun salim, dengan meminta kepada Allah dan berusaha setiap hari untuk membersihkan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.